Ya, Pasaman menjadikan sektor perikanan sebagai sektor unggulan. Nah, karena itu perikanan merupakan sektor penggerak ekonomi daerah. Karenanya dari sisi RPJMD kita sudah nyatakan bahwa sektor unggulan itu adalah perikanan, dan ini kita kembangkan secara terintegratif, hulu sampai hilir, dari mulai budidaya, ya, pembibitan, pembesaran, sampai pada pemasaran, pengolahan, dan seterusnya. Untuk meningkatkan ekonomi rakyat, income petani tentu juga dilihat dari aspek rendahnya kos produksi. Nah, kos produksi inilah menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh petani. Nah, ini disebabkan karena persoalan harga pelet yang cukup tinggi yang dialami oleh petani kita. Nah, untuk itu maka secara maksimal Pemda melakukan terobosan agar impian masyarakat selama ini, ya, untuk berdirinya pabrik pakan ikan di Pasaman, khususnya di Raau Selatan, itu insya Allah dalam terdekat kita sudah bisa wujudkan lewat support dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan Perikanan. Di tahun ini sudah kita mulai rencanakan lokasinya di Raau Selatan ini, dan fisiknya akan bisa kita bangun di tahun depan. Nah, dengan adanya pabrik pakan ikan di Pasaman, khususnya di Raau Selatan, itu akan mampu mengatasi persoalan mahalnya pakan ikan yang dihadapi oleh petani kita selama ini. Sekaligus juga tentu dengan begitu maka kos produksi akan turun. Nah, inilah saya kira menjadi perhatian kita untuk bagaimana agar sektor perikanan ke depan bisa lebih menjanjikan, dan tentu ini bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat kita. Pengembangan kolamnya, ya, yang perlu jadi perhatian, karenanya memang dalam waktu dekat juga kita berikan bantuan alat berat untuk peremajaan kolam, perbaikan kolam, pengembangan kolam dan sebagainya, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produksi budidaya perikanan kita. Itu satu. Yang kedua, pembenihan juga perlu kita perhatikan, ditingkatkan. Yang ketiga itu tadi soal pakan ikan yang selama ini memang itu agak memberatkan petani lah di sisi harga. Nah, permainan harga pakan ini yang secara strategis ke depan itu harus kita atasi melalui adanya pendirian pabrik pakan di daerah kita, sehingga tentu problem kos produksi petani ikan ini bisa kita atasi. Saya mencoba mencari informasi langsung dengan mewawancarai salah satu anggota kelompok tani di sini. Anggota tani mengaku saat ini mereka hanya butuh pabrik untuk pakan ikan. Mereka tidak minta muluk-muluk, hanya berharap dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar usaha perikanan mereka bisa terus bertahan dan berkembang. Karena selama ini mereka membeli pakan dari luar Kabupaten Pasaman dan harganya sangatlah besar. Saat ini masyarakat pemilik kolam di daerah Kecamatan Raau Selatan dan Padang Gelugur mendapatkan pakan ikan dengan harga yang cukup tinggi. Minimal pelet apung seharga Rp310.000 per karung dan pakan benam seharga Rp460.000 per karung. Dan kondisi ini tentunya cukup memberatkan para petani. Kendalanya masalah pakan lah, Bu. Harga pakan terlalu tinggi, Bu. Karena nggak sesuai dengan produksi hasil ikannya. Maksudnya di harga jual nanti, Bu. Disitulah banyak mengeluh petani kita, Bu. Kena penyakit, Bu. Pernah, Bu. Apalagi di musim cuaca, Bu, kan pertukaran cuaca. Ada yang kalau kita di sini, Bu, penyakit insang ini kan merah. Dia mati-mati, Bu. Kalau ikannya ini, Bu, kalau dimasukkan sekitar 50-an ribu ini ada, Bu. Iya, dari ukuran dari galasnya, Bu, ya, yang ukuran berapa mili itu, 3 mili, nggak sampai 3 mili. Panennya ini, Bu, kadang terjangkau tergantung cuaca, Bu, kan. Kadang ada yang 3, ada yang 4.
3 bulan, sekali 3 bulan, ada yang sekali 4 bulan. Kalau dari semula, Bu, kalau kita panen ini kan, ini maksudnya ini kan mau panen nih kan, anggaran 1 ton sekali panen dalam jangka 4 langsung dibuka kan, langsung dibersihkan, berkisar 4 ton 5 ton yang 1 kolam ini. Anggota petani di sini yang di kelompok ini, Bu, berkisar anggaran 20 orang yang kelompok ini, 20-18. Kelompok Tani Sahyo Saolo berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Para kelompok tani saling bahu-membahu, bergandengan tangan, membesarkan budidaya ikan air tawar di nagari ini. Di samping itu, kelompok Tani Sahyo Saolo ini melakukan usaha budidaya ikan mas di kolamnya dengan ukuran rata-rata luas kolam 1 hektar dengan masa pemeliharaan selama 4 bulan dengan padat tebar per kolam 25.000 ekor dan saat panen diperoleh dengan ukuran konsumsi per kilo isi sekitar 2-3 ekor ikan mas. Biasanya mereka melakukan panen raya sekali dalam 3 bulan. Saat panen, mereka bersama-sama turun ke kolam, sekedar masak hasil panen dan makan bersama. Kebiasaan ini sudah terbangun lama dan terus terjaga hingga saat ini. Semua proses dari memanen hingga menakar berat ikan yang masing-masingnya diisi 10 kg ikan mas dilakukan secara kontinu dari tahun ke tahun. Untuk harga ikan mas biasanya mereka jual dengan harga 24.000 sampai 26.000 per kilonya. Ikan-ikan yang baru saja dipanen dipersiapkan untuk dikirim ke Medan, Pekanbaru, Jambi, bahkan Bengkulu dan Kota Padang. Bahasanya Kabupaten Pasaman merupakan salah satu sentra perikanan budidaya terbesar di Sumatera Barat. Dan kini juga didukung dengan Perda 3 tahun 2021 dan juga Perda nomor 1 tahun 2021 terkait dengan pengembangan kawasan perikanan budidaya. Dalam hal ini kita dalam pengembangan kawasan perikanan budidaya hasil dari kunjungan Bapak Menteri tanggal 6 Juni ditetapkanlah Kabupaten Pasaman sebagai sentra kampung perikanan budidaya yang ada di seluruh Indonesia hanya 6, salah satunya Pasaman. Di sini dapat kita sampaikan dengan sektor perikanan andalan yaitu ikan mas. Dari sektor ikan mas itu sendiri kita sudah mencukupi lebih kurang produksi 54.463 ton per tahun dengan daerah pemasaran Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, dan juga beberapa daerah di Sumatera Barat. Dalam hal ini kita juga didukung oleh SK Kementerian yang menetapkan kawasan kampung perikanan budidaya. Dapat kita sampaikan juga di samping ikan mas, di sini kita juga mempunyai sektor andalan yaitu ikan nila, ikan gurami, dan ikan lele. Seperti yang kita lihat di belakang, bahwasanya ikan kita ini berada di kawasan Kecamatan Rau dan Rau Selatan, di mana dengan potensi luar biasa di sini, yang kolam rata-rata 1 hektar per kolam. Disitulah makanya Bapak Menteri Kelautan hadir dan akan dijadikan role model. Jadi pengembangan kiat ke depan, bagaimana produksi peningkatan tersebut dapat kita tingkatkan melalui mutu benih, kemudian indukan yang baik, dan yang paling terpenting pakan, Bu. Jadi memang selama ini kondisi pakan kita, kondisi pakan pabrikan yang mengalami fluktuasi harga yang tidak menentu. Untuk itu dengan hasil kunjungan Bapak Menteri kemarin, alhamdulillah insya Allah di tahun 2022 kita akan melakukan pembangunan pabrik pakan ikan mandiri yang berada di lokasi Balai Benih Ikan kita. Upaya mendorong agar petani ikan di nagari ini dapat mandiri terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Produksi, margin, atau keuntungan di level pembudidaya akan dapat ditingkatkan lagi melalui gerakan pakan ikan mandiri. Jika produksi bisa naik, maka kos produksi diturunkan. Dan tentunya
margin atau keuntungan untuk pembudidaya bisa lebih besar. Saya juga ikut melihat keberadaan lokasi pembangunan pabrik pakan ikan mandiri di belakang areal Pusat Balai Benih Ikan atau BBI Beringin, Nagari Lasekado, Kecamatan Rau Selatan. Nantinya di lahan seluas 3.000 meter ini akan terbangun pabrik pakan ikan mandiri senilai 30 miliar lebih yang bisa dimanfaatkan oleh para petani ikan di sini. Rencananya, proses pembangunan pabrik akan dimulai pada tahun ini yang diawali dengan proses penyerahan lahan dari pemerintah Kabupaten Pasaman kepada Menteri KKP. Pembangunan infrastruktur jalan ke lokasi pabrik juga ikut dibenahi dengan APBDP Pasaman tahun 2021. Tak tanggung-tanggung, dukungan dari pemerintah pusat juga terlihat dari bantuan eskavator untuk mendukung usaha perikanan air tawar di Kabupaten Pasaman. Pengembangan pakan ikan mandiri menjadi salah satu solusi dari pemerintah dalam menjawab permasalahan tingginya biaya produksi, khususnya biaya untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan oleh petani di sini. Ketersediaan pakan ikan yang murah dan mudah sangatlah diharapkan pembudidaya ikan di Kabupaten Pasaman. Bimbingan dalam produksi pakan mandiri dari KKP melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam sangat dibutuhkan. Sehingga dengan pakan ikan mandiri, pemerintah kabupaten yakin dan optimis usaha budidaya ikan air tawar akan terus lebih maju dan berkembang, dan secara langsung akan terus lebih mensejahterakan masyarakat perikanan Pasaman. Melihat potensi perikanan yang sangat besar di Pasaman, sangat tepat rasanya Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan dan menetapkan Kabupaten Pasaman sebagai salah satu kampung perikanan budidaya di Indonesia. Nantinya, melalui kampung-kampung perikanan budidaya di Kabupaten Pasaman, diharapkan juga akan memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan masyarakat petani ikan secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Saudara, pembangunan Kabupaten Pasaman hanya dapat terwujud dengan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan. Jika sejumlah program strategis ini dapat realisasi, maka terwujudlah masyarakat Kabupaten Pasaman yang lebih baik dan bermartabat. Saya Delima Febria, sampai jumpa.